Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Kaifa halukum fi hadza yaum? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Mohon anak-anak untuk bersiap. Isti'dadan, sikap berdoa, duaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajarannya. Pada tema hari ini adalah menanggapi sebuah cerita. Pada hari kemarin kita belajar dengan tema tentang sekolah kami. Dan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengirimkan tugasnya mengenai sekolahnya. Nah, untuk indikator dari tema ini adalah siswa mampu merespon atau menanggapi isi cerita yang diperdengarkan guru dengan memberikan pertanyaan maupun tanggapan yang dikehendaki dari cerita dengan tepat. Ananda, Ustazah di sini sudah mempunyai cerita ya dalam slide berikutnya. Namun sebelumnya, karena tema sekarang ini adalah menanggapi sebuah cerita, apakah Ananda pernah mendengarkan cerita atau Ananda pernah bercerita kepada orang lain ataupun kepada teman? Ketika mendengarkan cerita, bagaimana adab yang baik? Tentunya dengan mendengarkannya dengan seksama. Di sini Ustazah ada cerita dengan judul berkurban. Nah, alhamdulillah ya, kebetulan sekolah kita juga di bulan kemarin sudah berkurban ya, jadi mengadakan kurban. Nah, mari kita baca sama-sama cerita berikut ini. Ayu dan Ayah ingin membuat kejutan bagi ibunya. Sudah 1 tahun ini, setiap hari mereka menabung uang jajan mereka. Uang tabungan itu akan dibelikan hewan kurban untuk ibunya. Tanpa sepengetahuan ibunya, Ayu dan Ayah mendaftar untuk berkurban di sekolah atas nama ibunya. Saat pemotongan hewan kurban, semua orang tua hadir di sekolah. Pak Guru mengumumkan nama-nama yang akan berkurban hari itu. Saat nama Bu Ayu dan Ayah disebutkan, ibunya sangat kaget dan terharu. Siapa gerangan yang telah membelikan hewan kurban? Setelah mendapat penjelasan dari wali kelas, ibunya baru tahu bahwa anak-anaknya lah yang memberikan hewan kurban tersebut. Ibu Ayah dan Ayu kaget luar biasa. Beliau sangat terharu anak-anaknya begitu sayang dan perhatian padanya. Lantas ia bersyukur kepada Allah karena diberikan anak-anak yang perhatian dan sayang padanya. Nah, demikian ceritanya Ananda. Jadi dalam cerita tersebut ada 2 orang anak sekaligus siswa yang ingin membuat kejutan bagi ibunya dengan cara mereka menabung uang jajan mereka untuk berkurban. Nah, ketika hari kurbannya tiba, tentunya kurban tersebut diadakan di sekolah. Semua orang tua pun hadir ya di sekolah. Lalu namanya Ibu Ayah dan Ayu disebutkan dalam kurban itu karena Ayu dan Ayah di sini berkurban atas nama ibunya. Lalu wali kelasnya pun memberitahu bahwa anaknya Ayu dan Ayah telah mendaftarkan untuk berkurban
atas nama ibunya. Otomatis ibunya sangat kaget, luar biasa, sekaligus terharu karena mungkin senang ya memiliki anak seperti Ayu dan Ayah yang sangat perhatian pada ibunya. Nah, setelah antum membaca cerita yang tadi, adakah yang bisa menceritakan kembali cerita di atas? Nah, Ananda bisa menceritakannya dengan singkat ya, tentunya dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, setelah Ananda menceritakan kembali dengan singkat, Ananda bisa memberikan tanggapan mengenai cerita yang tadi. Nah, di sini ada sejumlah pertanyaan. Yang pertama, apa menurutmu cerita tersebut menarik? Yang kedua, apakah kamu menyukai ceritanya? Yang ketiga, apa yang kamu sukai dari cerita tersebut? Jadi kalau Ananda menyukai ceritanya, kira-kira apa yang membuatnya menarik dan Ananda suka dari cerita tersebut? Nah, yang selanjutnya, menurutmu perilaku apa saja yang baik dalam cerita tersebut? Apakah kamu setuju dengan perbuatan Ayah dan Ayu pada cerita itu? Kalau setuju, apa alasannya? Dan kalaupun tidak setuju, berikan juga alasannya. Nah, yang terakhir, jika Ananda mempunyai keinginan untuk berkurban, kira-kira Ananda bagaimana cara untuk merealisasikannya? Bagaimana caranya ya supaya kita bisa berkurban? Nah, demikian pertanyaan-pertanyaannya. Di sini sebetulnya pertanyaannya itu nanti jawabannya itu berupa tanggapan atau pendapat Ananda sendiri ya mengenai cerita tersebut. Karena sesuai indikator yang tadi, nah, merespon atau menanggapi ya, di sini merespon atau menanggapi isi cerita yang diperdengarkan guru dengan memberikan pertanyaan maupun tanggapan yang dikehendaki dari cerita tersebut. Begitu Ananda, jadi sebetulnya boleh memberikan pertanyaan ataupun tanggapan mengenai cerita yang tadi. Demikian untuk bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Kita akan lanjutkan bahasa Indonesia berikutnya di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.